Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5, kelas Kalkulus 2 13 akan mempresentasikan dan menjelaskan contoh soal bab 9 yaitu mengenai deret dan baris dan deret. Berikut adalah anggota kelompok kami yaitu ada Eridani Putradayu, ada Faiz Akbar Matullo dan saya sendiri Muhammad Fadlan Rizky. Oke, selanjutnya akan dijelaskan yang pertama tentang barisan. Nah, barisan ini terbagi jadi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Nah, yang pertama untuk barisan aritmatika memiliki rumus UN A tambah N-1 dikali B, dan untuk SN-nya itu N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B, di mana A-nya itu adalah suku pertama, B-nya adalah beda, dan N adalah banyaknya ke suku. Untuk UN sendiri itu suku ke N, dan SN sendiri adalah jumlah dari suku ke N. Lanjut, adalah contoh soal. Yang pertama, diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36 dengan jumlah 15 suku pertama. Deret tersebut adalah yang ditanya. Nah, di sini diketahui U3 dan U6. Nah, yang kita harus cari dulu adalah nilai bedanya. Dan di sini dapat diketahui nilai bedanya dengan mensubstitusikan nanti persamaan yang akan dimasukkan melalui U3 dan U6-nya. Di sini diketahui bahwa U3 itu sama dengan 24 dan untuk rumusannya menjadi 24 sama dengan A tambah 2B. Dan untuk yang U6 adalah 36 A tambah 5B. Dari situ dapat kita eliminasi dan dapat diketahui nilai B-nya adalah 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai B untuk mendapatkan nilai A-nya. Nah, dari nilai A-nya sendiri diketahui bahwa nilainya adalah 16. Dari situ bisa kita cari nilai SN-nya menggunakan rumus N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B, dimasukkan angka 15 per 2 dikali 32 ditambah 15 kurang 1 dikali 4. Hasilnya menghasilkan 660. Next adalah barisan geometri. Untuk rumus UN-nya adalah A dikali R pangkat N-1. Untuk rumusan SN-nya, untuk R lebih besar atau lebih besar sama dengan 1, rumusannya adalah A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Dan untuk R lebih kecil dari 1, itu A dikali 1 pangkat dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Untuk R-nya sendiri adalah rasio. Untuk contoh, misalnya seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukuran membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek adalah 4 cm dan terpanjang 324 cm, maka panjang tali semula adalah, nah di sini diketahui bahwa nilai A-nya adalah 4, N-nya sama dengan 5, dan UN sama dengan 324. Ditanya S5. Untuk menghitung S5-nya, kita harus menghitung rasionya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung rasio, kita menggunakan rumusan U5 sama dengan A kali R pangkat N-1, dan dapat diketahui nanti R pangkat 4 adalah 81, dan R-nya adalah 3. Selanjutnya dihitung panjang talinya menggunakan rumusan SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1 karena R-nya lebih dari 1. Dan nanti bakal didapatkan S5-nya adalah 484. Selanjutnya adalah deret tahingga. Series atau deret adalah penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan. Dan notasinya adalah sebagai berikut. Sigma dari N sama dengan 1 hingga tahingga, AN, jadi sama dengan A1, A2, A3 ditambahin. Nah, kalau deret konvergen, deret tahingga dikatakan konvergen apabila memiliki jumlah S dan jika barisan jumlah parsialnya konvergen menuju S. Dan deret divergen itu kalau misalnya jumlah parsialnya menghasilkan tahingga. Contoh soal, periksalah konvergenan deret berikut. Nah, ini dapat kita kerjakan dengan mengeluarkan N2-nya dulu, yang dari setiap bawahnya bakal diubah menjadi, ini kan 3N2, 3N tambah 4. Nah, kita keluarin jadi N2 biar dicoret sama yang atasnya. Jadi, nanti bisa masukin nilai, diubah menjadi limit N mendekati tahingga N kuadrat, 3N kuadrat tambah 3N tambah 4. Nah, nanti kayak yang tadi saya bilang, kalau N-nya N kuadrat itu dikeluarin, jadinya 1 per N kuadrat dari 3N kuadrat dikeluarin jadi 3, terus ditambah 3 per N, ditambah 4 per N kuadrat. Nah, dari nilai limit N sama dengan N mendekati tahingganya ini, kan yang 0 hanya ini dan ini. Sedangkan masih sisa 1 sama 3. Nah, berarti deret yang di atas itu adalah konvergen karena menghasilkan hasil limitnya 1 per 3. Gitu. Selanjutnya adalah deret geometri, yaitu memiliki notasi bentuk umumnya itu adalah sigma dari I sama dengan 1 hingga tahingga A dikali R pangkat I dikurangin 1. Ini adalah contoh-contoh dari deret geometri yang tahingganya. Selanjutnya untuk deret geometri
untuk persamaan dari jumlah parsial deret geometri dapat diketahui dari rumusan berikut dan didapatkan Sn-nya itu sama dengan A dikurang A pangkat A dikurang A dikali R pangkat N dibagi 1 min R. Untuk kekonvergenan deret geometri, apabila R-nya itu lebih kecil dari 1, maka dia dapat dibilang sebagai deret yang konvergen. Sedangkan jika R-nya lebih dari 1, R-nya lebih besar atau sama dengan 1, maka dia deret yang divergen. Nah, jika deret geometri konvergen, maka dapat diketahui jumlah deret tersebut menggunakan rumusan S sama dengan A per 1 min R. Misalnya contoh soal berikut. Sigma dari K sama dengan 0 hingga tak hingga dari fungsi 2 dikali 1/4 K, 2 dikali 1/4 pangkat K ditambah 3 dikali min 1/5 dipangkatkan K. Nah, menurut teorema linearitas itu untuk pengerjaannya dapat kita pisah menjadi 2 dikali 1/4 pangkat K, dan satunya lagi itu yang 3 dikali min 1/5 dipangkat K. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, yang 2 dikali 1/4 pangkat K itu dapat kita ketahuin bahwa A-nya itu sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 1/4. Nah, berarti dengan sesuai rumusan yang tadi, S-nya itu sama dengan A dibagi 1 min R-nya. Jadi dimasukin jadinya 2 dibagi 1 min 1/4 atau sama dengan 2 dibagi 3/4 atau 8/3. Nah, untuk yang kedua, 3 dikali min 1/5 dipangkatkan K. Nah, di sini diketahui bahwa A-nya itu 3 dan R-nya itu min 1/5. Nah, karena R-nya masih lebih kecil sama dengan 1, maka termasuk deret yang konvergen. Nah, kita bisa nyari S-nya lagi sama kayak tadi, itu rumusannya adalah A dibagi 1 min R. Di sini karena A-nya 3, terus 1 dikurangin R-nya karena bernilai negatif, maka berubah jadi positif, jadinya 1 ditambah 1/5, jadinya 6/5. Nah, didapatkan hasilnya itu 5/2. Nah, mengacu pada teorema linearitas yang tadi, hasilnya itu bakal kita tambah buat ngetahuin nilai jumlahnya. Jadinya 8/3 ditambah 5/2, jadinya 31/6. Selanjutnya ada deret collapse atau biasanya disebut collapsing series. Nah, untuk penulisannya itu dari deret collapse umumnya adalah Sn AN dikurang A dikali N tambah 1. Misalnya contoh soalnya adalah sigma dari I sama dengan 1 hingga tak terhingga, itu dari fungsi 1 dibagi I dikali I tambah 1. Nah, di sini I dikali I tambah 1 itu kan bisa diubah menjadi 1 per I dikurangin 1 per I tambah 1. Nah, ini udah kayak deret yang tadi kan yang udah dijelasin atau deret collapse. Nah, buat ngitung rumusannya itu kita tinggal ngitung limit dari 1 dikurangin 1 per N tambah 1, atau kita kan tadi ngeliat dari sini kan 1 dikurangin setengah. Nah, jadi rumusannya itu kan sama aja kayak 1 dikurangin 1 per N plus 1. Nah, di sini limit dari N mendekati tak hingga 1 dikurangin 1 per N plus 1 itu sama dengan 1. Jadi, deret yang di atas ini adalah konvergen karena menghasilkan hasil limitnya sama dengan 1. Selanjutnya adalah positive series, the integral test. Nah, positive series dapat didefinisikan sebagai pembahasan deret terbatas pada suku-suku yang nilainya positif dan tidak ada bilangan yang nilainya negatif. Misalnya ada contoh soal sigma dari K sama dengan 1 hingga tak hingga dari min 2 per akar K plus 2. Untuk memenuhi syarat dari uji integral deret positif itu ada 3, yaitu continue, bernilai positif, dan tidak naik pada 1 hingga tak hingga. Nah, kalau misalnya kita bikinin kurva dari min 2 per K plus min 2 per akar K plus 2 ini, dia bakal sesuai dengan persyaratan, yaitu dia continue, bernilai positif, dan tidak naik. Jadi dia kurvanya itu tetap rata gitu dari 1 hingga tak hingga. Nah, maka bisa dilakukan uji integral untuk membuktikan apakah deret termasuk deret divergen atau konvergen. Nah, jadi dapat dilakukan uji integral dari min 2 per akar X tambah 2 dari 1 hingga tak hingga. Maka dari integral sendiri didapetin jadi 4 dikali akar X tambah 2 dari 1 hingga tak hingga. Jadi nanti bakal didapetin nilai dari tak hingga dikurangin 4 per 4 akar 3. Maka hasilnya tetap jadi tak hingga. Nah, maka deret yang tadi yang kita kerjakan itu adalah deret divergen karena memiliki hasil integral dari fungsi yang menghasilkan hasil tak hingga. Berikutnya dari rasio tes bakal dilanjutin sama Fadlan. Oke, jadi selanjutnya ada materi rasio tes. Boleh di next slide selanjutnya. Nah, ini jadi ada contoh soal
kita tuh disuruh nentuin ini tuh deret konvergen apa divergen. Nah, deret itu ada sigma dari 1 per K faktorial untuk K sama dengan 1 hingga tak hingga. Nah, jadi kita tulis itu P sama dengan limit K mendekati tak hingga UK plus 1 per UK. Terus habis itu dikerjain aja langsung P sama dengan limit K mendekati positif tak hingga 1 per K plus 1 faktorial per 1 per K faktorial. Di situ kalau udah kayak gitu langsung aja ke P sama dengan limit K mendekati positif tak hingga K faktorial per K plus 1 faktorial atau bisa kita tulis sama dengan 0. Nah, karena didapatkan nilai P itu sama dengan 0 atau dapat dikatakan P itu kurang dari 1, maka itu kalau kita mengacu pada teorema yang ada, bisa kita simpulin bahwa deret itu merupakan deret konvergen. Nah, selanjutnya juga ada tentang power series atau deret pangkat. Nah, kita perlu tahu dulu nih bentuk umum dari deret pangkat atau power series itu sendiri. Seperti yang ada di slide, ini merupakan bentuk umum dari power series. Nah, di sini kita mengartikan A0 X pangkat 0 itu menjadi A0 aja. Bahkan jika X-nya sama dengan 0, karena nilainya sama aja. Nah, selanjutnya ada contoh. Di sini pada nilai X berapa deret pangkat berikut konvergen dan berapa jumlahnya, asumsikan A tidak sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu karena kita sudah mempelajari deret ini pada bagian 9.2 atau kita menyebutnya dengan deret geometri, maka deret tersebut akan konvergen untuk X itu lebih dari -1 dan kurang dari 1. Maka jumlah nilai deretnya itu sendiri adalah sama dengan A per 1 min R, atau karena ini kita ganti R dengan X, maka SX sama dengan A per 1 min X aksen gitu. Nah, selanjutnya ada deret pangkat untuk X min A. Nah, itu bentuk umumnya seperti yang ada di slide ini. Itu disebut sebagai deret pangkat pada X min A. Nah, semua yang telah dikatakan tentang deret pangkat di X ini berlaku sama baiknya untuk deret di X min A. Jadi semua teoremanya itu sama gitu, kayak sebelum-sebelumnya. Khususnya himpunan kekonvergenannya itu selalu merupakan salah satu dari jenis interval berikut. Yang pertama ada titik tunggal X sama dengan A, yang kedua ada interval A min R atau A plus R ditambah mungkin salah satu atau kedua titik akhir seperti pada gambar. Nah, yang ketiga yaitu seluruh garis real. Nah, ini ada contohnya, tentukan himpunan kekonvergenan dari deret berikut. Nah, untuk penyelesaiannya itu suku ke N adalah UN, atau bisa kita tulis X plus 2 pangkat N logaritma natural N dibagi N dikali 3N. Terus N-nya itu lebih dari sama dengan 2. Dengan demikian, maka bisa kita lihat penyelesaian di samping dengan memasukkan nilai-nilai yang ada, maka akan didapatkan hasilnya itu X plus 2 per 3. Itu tuh dimutlakin. Nah, di sini tuh kita tahu bahwa deret itu akan konvergen jika P-nya itu kurang dari 1, atau X plus 2 per 3 itu X plus 2 kurang dari 3 atau setara dengan min 5 kurang dari X kurang dari 1. Namun kita harus memeriksa titik akhir min 5 dan 1. Nah, kita coba dulu pada X sama dengan min 5, maka akan diperoleh UN yaitu bernilai min 1 pangkat N dikali logaritma natural N per N. Nah, dan sigma dari min 1 pangkat N dikali logaritma natural N per N itu konvergen dengan menggunakan alternating series test. Nah, pada X sama dengan 1, UN ini sendiri bakalan jadi logaritma natural N per N. Dan sigma logaritma natural N per N itu bakalan divergen dengan perbandingan dengan deret harmonik. Jadi kita simpulkan bahwa himpunan kekonvergenan ini untuk deret yang diketahui adalah pada interval min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Faiz. Oke, selanjutnya kita ke deret Taylor dan Maclaurin. Yang pertama itu temukan Maclaurin series untuk yang A, E pangkat X, yang B, sin X. Yang pertama untuk yang E pangkat X-nya adalah dari sigma K sampai 0 sampai tak hingga X pangkat K per K itu sama dengan 1 tambah X kuadrat per kedua tambah sampai X pangkat N per N.
Selanjutnya itu adalah deret Maclaurin untuk sin X-nya adalah dari sigma K sama dengan 0 sampai tah hingga min 1 pangkat K X pangkat 2K tambah 1 per 2K tambah 1 jadikan sama dengan X min X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 5 per 5 sampai tambah min 1K X 2 pangkat K tambah 1 per 2K tambah 1. Sekarang temukan interval konvergensi dan radius konvergensi dari deret pangkat berikut, yaitu sigma K sama dengan 0 sampai dengan tah hingga X pangkat K. Dengan menerapkan rasio tes untuk absolute konvergen kesal yang diberikan, kita dapatkan lim K plus tah hingga, jadikan UK tambah 1 per UK, jadinya X pangkat K tambah 1 per X pangkat K, menjadikan lim N sama dengan tah hingga, berarti jadi X. Jadi deret tersebut konvergen mutlak jika P X lebih kecil daripada 1 dan divergen jika P X lebih dari 1. Tes tidak meyakinkan jika X sama dengan 1, yang berarti bahwa kita harus menyelidiki konvergensi pada nilai-nilai ini secara terpisah. Pada nilai-nilai deretnya dari bawah. Yang pertama 1 tambah 1 sama dengan X min 1 dan min 1 pangkat K jadikan 1 min 1 tambah 1 min 1 menjadikan X sama dengan min 1. Dua-duanya beda, jadinya interval konvergensi untuk deret pangkat yang diberikan adalah min 1,1 dan jadinya jari-jari konvergensi adalah R sama dengan 1. Ya, sekian presentasi dari kami. Itu merupakan presentasi bab 9 mengenai baris dan deret. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.